Baru-baru ini sedang viral istilah rage bait di media sosial untuk mendongkrak penonton dan pengunjung. Artinya apa? Konten yang memicu emosi cenderung menarik lebih banyak interaksi, baik dalam bentuk like, komentar, bahkan perdebatan. Salah satu strategi yang digunakan untuk memancing emosi ini dikenal dengan istilah rage bait. Istilah ini mencuat ke permukaan publik setelah seorang konten kreator TikTok bernama Muhammad Jannah yang dikenal luas dengan nama Big Mo menyebutkan Surabaya sebagai kota terel dalam salah satu kontennya. Ucapan ini memicu kontroversi, terutama di kalangan warga Surabaya dan para pejabat kota. Lantas, apa sebenarnya arti dari rage bait yang banyak dibahas oleh warganet ini? Rage bait berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, rage kemarahan dan bait umpan. Secara harfiah, rage bait berarti umpan kemarahan. Istilah ini merujuk pada strategi konten yang sengaja dibuat untuk memancing reaksi emosional negatif, terutama kemarahan dari audiens. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan atau engagement. Dalam ekosistem algoritma media sosial, konten yang memancing respon emosional tinggi cenderung mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam penyebaran atau exposure. Rage bait sering dianggap sebagai bentuk negatif dari clickbait, karena tidak hanya menipu atau membesar-besarkan informasi, tetapi juga secara sengaja mendesain pesan untuk membuat orang kesal atau marah. Jadi, secara tidak langsung, Big Mo atau Muhammad Jannah dengan sengaja membagikan konten yang membuat amarah semua warga kota Surabaya untuk meningkatkan exposure supaya lebih dikenal sebagai konten kreator TikTok atau seleb TikTok oleh masyarakat luas. So, gimana menurut kalian? Komen. Buat warga-warga Surabaya yang lagi ngatain gue nih, I just imagine bro. Jujur harus gue akuin lu rapih banget Mo, asli. Tapi sayang banget banyak yang belum tahu sih Mo tentang lu nih sebenarnya sesosok apa nih di sini ya kan. Nah, daripada makin bingung, izinkan gue nengahin nih, ini siapa nih. Jadi Big Mo atau Mo ini sendiri itu merupakan sesosok rage baiter, representasi rage baiters. Apa itu rage baiters? Jadi rage baiters adalah orang yang emang sengaja nih bikin konten untuk memancing amarah atau emosi. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian, traffic, engagement, etc. gitu, ini segala macam. Oke kan? Oke, paham sampai sini? Jadi dia bakalan seperti itu dan mengulangi cycle-nya. Dia bikin konten lagi, kapan lagi, itu setiap kali segala macam. Supaya apa? Supaya memicu, wah ini kontroversi nih gitu. Wah ini pasti bakal ramai segala macam. Jadi seperti itu teman-teman. Dan semakin terpancing, ya dia juga semakin untung, semakin happy, semakin seneng karena dia mendapatkan apa tujuan aslinya seperti itu. Jadi kalau misalkan emang rasa kurang cocok nih sama aku nih gini, di hari-hariku mengganggu nih, just let it slide on your FYP. Jadi kayak ya udah, nggak usah dikasih panggung, nggak usah makin komen, nggak usah makin marah. Oh ya udah, setelah ini nggak akan ada kasih ini lagi, atensi lagi. Udah untuk yang nggak suka udah cukup kayak gitu aja. Nah tapi sekarang buat lu Mo, ini sekadar masukan ya. Jadi budaya ini sebenarnya bukan dari budaya negara kita, bukan hanya daerah-daerah sekitarnya segala macam. Ini asalnya dari US tentu saja dan dipopulerkan oleh ya influencer-influencer yang kelasnya internasional dan streamer like he said he wanna be an Indonesian Kai Cenat segala macam. Tapi you have to realize negara kita bukan negara yang sebebas itu. Karena di negara asalnya rage baiters ya betul-betul semuanya dibebaskan gitu. Lu mau ngapain apa segala macam bebas, dan ya itu nggak cocok aja gitu di negara kita. Dan apakah hal itu bisa sustain apa segala macam? No. Banyak juga kayak streamer rage baiters yang fail di luar sana yang bahkan tragis. Ya seperti yang paling terkenal ya Johnny Somali dan kemarin itu Vitali. Ya lu mau berakhir kayak gitu Mo? I mean, come on, be wise, alright? Stop it, or get anything else. Oke, ini masih lanjut tentang video gue yang terakhir kemarin itu ya.
Jadi di sini gue notice ada satu komentar tentang, menurut lu kalau misalnya dia sampai di doxing, dia sampai dihina fisiknya, apakah itu bukan yang buruk juga? Jawaban gue, justru itu yang menjadi efek buruk apabila hal ini terjadi. Karena ya dari nilai-nilai kedua kebudayaan ini tuh saling bertabrakan gitu, nggak bisa bersatu. Di satu sisi yang rage bait itu hanya, oh ya aku hanya ingin meledek kok gitu, kenapa sih nggak usah berperan, kita kan cuma hahi aja. Di satu sisi yang lain ada nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang sudah tertanam kalau misalkan tidak semua itu adalah candaan, nggak semua hal itu bisa dipercandakan, nggak semua hal itu tuh kayak dianggap lucu, dan ya itu yang sudah tertanam di negara kita. Kita punya martabat, kita punya etika, kita punya sopan santun. Nah, dampak yang paling buruk ke depannya adalah akan muncul lagi tokoh-tokoh seperti ini, atau bahkan budaya ini akan masuk ke generasional gitu loh. Makanya kita sudah mulai menemukan kok orang berani banget komen seperti ini di internet segala macam, bahkan sampai mengarah yang rasial, rasis, atau harassment. Ya, tidak lain tidak bukan karena ini. Itu yang jadi aftermath-nya dari fenomena ini gitu. Jadi ya buat yang pengen terkenal lagi dari cara rage baiting segala macam, mungkin agak pikir-pikir lagi, karena menurutku itu nggak laku di sini. Kita nggak cocok, bukan nggak laku sih, mungkin laku tapi nggak cocok dengan nilai budaya bangsa yang ada. Dan ingat, kita bangsa yang besar, kita punya martabat. Ini menarik nih, ini paling menarik di antara yang lain. Tapi lama-kelamaan akan membawanya ke penjara kan bang. Jadi udah ada contohnya guys. Jadi di luar negeri sana ya, khususnya di Amerika, ini udah banyak bentuk-bentuk influencer public figure yang emang konsepnya seperti ini. Sebagai contoh ya, dalam video kemarin tuh aku sebutin ada Vitaly dan Johnny Somali gitu. Siapa sih mereka? Jadi yang pertama dulu ya, tentang Johnny Somali. Ini sudah terkenal di artikel manapun, di media internasional, media massa manapun, bahwa dia adalah sosok yang provokatif, content creator yang menggunakan provokasi di sosial media untuk menciptakan traffic dan engagement. Dan dia lakukan di luar negeri, padahal dia ya aslinya orang Amerika, orang US seperti itu. Dan impact-nya apa? Nah, bisa dilihat, betul, dia sampai pada titik akhirnya adalah merusuh di Korea Selatan, yang mana itu pun negara Asia juga sama seperti kita, yang punya marwah, kita punya martabat sebagai negara di Asia. Dia merusuh di sana, dia bertingkah seolah-olah ya ini menyenangkan segala macam. Ujungnya apa? Masuk penjara seperti itu. Jadi ya kesimpulannya, apakah itu bisa berujung pada kriminalitas dan segala macam? Bisa, tentu saja bisa banget. Apabila ini terus-menerus dibiarkan dan dikembangbiakan, maka akan timbul tindakan-tindakan lainnya yang memicu untuk amarah lagi dan sampai tindakan yang bisa melanggar hukum seperti itu. Nah, mungkin di next video aku akan bahas satunya lagi, yaitu Vitaly. Boleh komen di sini kalau misalnya mau dibahas. Atau kita bahas pembahasan yang lain juga boleh request di kolom komentar. Terima kasih. Oke, jadi kali ini aku membahas tentang ini nih. Bang, sebenarnya apa sih arti dari L gitu loh? What's the meaning of the L words? Di depan kata apa ada L-nya gitu. Misal contoh kemarin ada Jana bilang L Surabaya gitu. Jadi sebenarnya ini ada penjelasannya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, L dan lawannya itu ada W, W gitu. Ini digunakan untuk perumpamaan gitu lah, bisa dibilang ya kalau bahasa bayinya. Tentang kalau yang L itu kayak you loser gitu, kayak wah jelek banget gitu, kayak cupu lu, pecundang gitu. Kalau misalnya yang W, wah keren, lu respect gitu, lu kamu nih dapat respectku gitu. Seperti itulah ya penggambaran awamnya seperti itu. Nah, lalu dari mana istilah-istilah ini berasal sebenarnya? Mungkin bagi beberapa teman-teman yang ngikutin tren pop culture di US, di Amerika, tentang streamer-streamer atau content creator sebelah sana, ini udah dipopulerkan udah lumayan lama, sekitar tahun 2024 awal. Tapi bagi orang-orang Indonesia, istilah-istilah ini bisa aku jamin ini baru muncul ketika iShowSpeed datang ke Indonesia. Di mana beberapa kali istilah ini dilontarkan oleh beliau tentang apa yang baik, apa yang keren dari Indonesia, dan mungkin apa yang agak mengecewakan dari Indonesia. Contoh, ketika ada di tempat yang wow banget, yang membuat ini menarik dan bikin seru kayak gitu, maka istilah W atau W
ini dilontarkan. Tapi ketika ada tempat-tempat yang mungkin sekiranya mengecewakan, ada hal-hal yang tidak mengenakan di situ atau tidak diinginkan, maka istilah L ini yang akan dilontarkan. Tapi sangat jarang ketika emang benar ada hal yang kejadian tidak diinginkan nih, terus langsung melontarkan L di streamnya segala macam itu. Bahkan yang bawa budaya ya iShowSpeed aja tidak seperti itu perasaan. Jadi ya mungkin itu penjelasan apa itu L dan W. Semoga membantu.